interaksi yang kedua dengan Al-Quran selain dengan cara membaca adalah dengan cara mentadaburi Al-Quran. Tadabur itu maknanya bukan hanya sekedar membaca, tapi membaca kemudian dimasukkan ke dalam hati kita. Kemudian setelah dimasukkan dalam hati kita, kita renungkan menjadi buah-buah keimanan. Itulah yang disebut dengan tadabbur. Ada salah satu ayat dalam Al-Quran surah Al-A'raf. Saya sedikit membacakan, barangkali kita bisa mentadabburi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadil Habibil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. Al-ayah. Saudara-saudaraku yang dibahagiakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu julukan dari bulan Ramadan adalah Syahrul Quran, yaitu bulan Al-Quran. Kenapa Ramadan dikatakan atau dijuluki sebagai Syahrul Quran? Karena di bulan Ramadan turun kitab suci Al-Quran, di mana Al-Quran ini adalah menjadi pedoman petunjuk utama bagi umat Islam. Maka pertanyaan yang paling mendasar adalah bagaimana sih caranya kita berinteraksi dengan Al-Quran? Apakah cukup kita membeli lalu kemudian kita letakkan di lemari, ataukah kita baca, atau bagaimana? Ada beberapa keterangan dari para ulama. Di antara cara berinteraksi dengan Al-Quran, yang pertama adalah dengan membacanya. Kenapa membaca? Karena membaca ini yang paling utama. Al-Quran itu salah satu mengikuti bentukan kata dari Quran, yang maknanya adalah membaca. Sedangkan Al-Quran itu maknanya adalah bacaan yang sampai pada kesempurnaan. Maka yang paling utama, yang pertama, berinteraksi dengan Al-Quran adalah dengan cara membaca. Bagaimana cara membaca Al-Quran? Banyak. Al-Quran itu bisa dibaca dengan cara tartil. Tartil itu cara membaca Al-Quran dengan pelan, dengan tenang, kemudian sambil difahami maknanya. Yang kemudian orang yang membacanya itu disebut dengan murotal. Orang yang biasa membaca secara tartil itu disebut nanti dengan murotal. Nah, tartil ini juga ada banyak variasi. Artinya banyak variasi. Nanti ada yang cepat, ada yang kemudian cara membacanya sedang, ada yang pelan. Nah, qiraah kenapa? Keutamaan yang pertama bagi orang yang membaca Al-Quran adalah akan diberikan setiap satu hurufnya satu kebaikan. Coba bayangkan, kalau ada orang yang membaca Al-Quran satu huruf satu kebaikan, maka membaca basmalah saja atau Bismillahirrahmanirrahim itu sudah mendapati 19 kebaikan. Andai kata dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, maka 190 kebaikan hanya dengan membaca basmalah. Makanya Rasulullah itu ketika dalam hadisnya beliau bersabda, man qara'a harfan, barang siapa yang membaca huruf satu saja dari Al-Quran diberikan pahala satu kebaikan. Wala aqulu alif lam mim harfun, tidak dikatakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif dihitung satu huruf, lam dihitung satu huruf, dan mim dihitung satu huruf.
Artinya kalau ada orang yang membaca alif lam mim, dia sudah diberikan pahala 30 kebaikan. Lalu apakah sama membaca Al-Quran di dalam sholat dengan di luar sholat? Ini barangkali banyak yang bertanya demikian. Ada banyak keterangan para ulama. Jadi berbeda pahalanya. Kalau di dalam ibadah sholat, pahala orang yang membaca Al-Quran di dalam ibadah sholat, ketika sholatnya dengan cara berdiri, tidak duduk atau berbaring, maka diberikan 100 pahala kebaikan setiap hurufnya. Ada salah satu syair mengatakan, syair ini berasal dari satu hadis. Wa ajru man qara'a harfan qa'iman 'inda sholati mi'atun daimah. Orang yang membaca Al-Quran satu huruf dalam ibadah sholat dengan cara berdiri, maka satu hurufnya adalah 100 kebaikan. Wabil julusi nisfuha wa in qara. Ketika dengan cara duduk, maka dikatakan wabil julusi nisfuha. Pahalanya adalah setengah dari pahala sholat dengan cara berdiri, yaitu 50 kebaikan. Dan selain itu farudu'un ghairus sholati thahira. Pahalanya adalah 25 kebaikan. Saudara-saudaraku yang dibahagiakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara interaksi yang kedua dengan Al-Qur'an selain dengan cara membaca adalah dengan cara mentadabbur Al-Qur'an. Tadabbur itu maknanya bukan hanya sekedar membaca, tapi membaca kemudian dimasukkan ke dalam hati kita. Kemudian setelah dimasukkan dalam hati kita, kita renungkan menjadi buah-buah keimanan. Itulah yang disebut dengan tadabbur. Ada salah satu ayat dalam Al-Quran surah Al-A'raf. Saya sedikit membacakan, barangkali kita bisa mentadabburi bersama bagaimana orang-orang yang di neraka nanti akan memanggil-manggil mereka yang di surga. Wanada ashabun nari ashabal jannah. Orang-orang yang di neraka itu memanggil mereka yang di surga. Untuk apa mereka memanggil? An afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Mereka memanggil hanya meminta setetes air saja dari apa-apa yang dirizkikan oleh Allah kepada penghuni surga, atau apapun yang dirizkikan oleh Allah kepada mereka penghuni surga. Tapi apa coba jawaban mereka yang di surga? Wa qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Kata Allah dalam Al-Quran, wa qalu innallaha, sesungguhnya Allah harramahuma 'alal kafirin, sudah betul-betul menutup nikmat bagi penghuni neraka untuk mencicipi apa-apa kenikmatan yang di surga. Masya Allah. Andai kata ayat ini kita tadabburi, yang masuk neraka yang memanggil adalah orang-orang yang memusuhi kita, adalah orang-orang yang senantiasa memusuhi Islam. Solo Jawa ini kamu neraka. Tapi coba bayangkan, ketika yang memanggil adalah orang tua kita, ketika yang memanggil adalah anak kita di surga dengan berbagai macam kenikmatan, tapi dari jauh sana anak kita meminta setetes air, tapi kita tidak mampu memberikan. Kenapa? Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Karena Allah sudah menutup kenikmatan bagi mereka penghuni neraka untuk mencicipi sedikit pun tidak bisa dari apa-apa yang dianugerahkan oleh Allah di surga. Ini contoh mentadabburi Al-Quran. Inilah cara berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau hanya sekedar membaca saja, tetap diberikan pahala oleh Allah. Tapi mari kita tingkatkan setelah kita membaca, mentadabburi. Yang terakhir, cara kita berinteraksi dengan Al-Quran adalah dengan cara memahami dan mengamalkan. Al-Quran itu ibarat buku pedoman.
Dalam Al-Quran dikatakan hudan lil muttaqin, ini petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Kalau kita mengaku beriman kepada Allah, sudah punya buku petunjuknya, sangat naif kalau kita tidak mampu membacanya dengan baik, tidak mampu menerima informasi dengan baik. Coba bayangkan ada orang yang membeli handphone baru, sebelumnya tidak pernah memiliki handphone, maka dia akan bingung cara menggunakannya. Maka kehidupan ini bagaimana mungkin akan bisa lurus, bisa baik ketika kita tidak mampu menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Maka selain dengan cara membaca, kemudian mentadaburi Al-Quran, kita tingkatkan lagi menjadi kita fahami, lalu kita amalkan sedikit demi sedikit. Maka dengan cara demikian, di dalam bulan Ramadan ini kita akan mampu menjadi ahlul Quran, mendapatkan syafaat Al-Quran di bulan suci Ramadan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.